Apa jadinya kalau pertandingan sepak bola yang dipenuhi supporter dan seharusnya berakhir sukacita karena kemenangan tim tuan rumah harus berakhir dengan jatuhnya korban jiwa? Tidak ada kerusuhan, tidak ada kekerasan antar supporter, hanya sebuah lorong sempit. Di sore hari tanggal 8 Februari 1981, pertandingan Liga Yunani mempertemukan tim tuan rumah Olympiakos melawan AEK Athens di Karaiskakis Stadium. Selama jalannya pertandingan, tim Olympiakos tampil sangat dominan. Gol demi gol dicetak oleh tim tuan rumah, sampai-sampai skornya menjadi 6-0. Sampai di sini pertandingan masih berjalan di menit 85 pertandingan. Tapi melihat skor yang sangat tidak berimbang dan tidak adanya perlawanan dari lawan, serta waktu yang hampir habis, membuat supporter tim Olympiakos mulai berdiri dan meninggalkan kursi penonton. Ditambah, supporter memiliki satu pemikiran yang sama, yaitu keluar sedikit lebih cepat supaya dapat kursi di dalam bus. Arus manusia pun mulai bergerak menuju lorong Gate 7. Lorong ini memiliki desain yang menurun, sempit, dan panjang. Memang dirancang untuk keluar masuk supporter, tapi dalam kondisi yang normal. Bukan untuk ribuan orang dalam waktu bersamaan. Disinilah mulai timbul masalah. Di saat itu, tidak ada petugas yang mengatur arus manusia yang berusaha keluar stadion. Dan di ujung lorong ada pintu yang tidak terbuka sepenuhnya. Seharusnya pintu stadion selama berjalannya pertandingan harus dibiarkan terbuka untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Karena pintu yang tidak sepenuhnya terbuka, membuat lorong Gate 7 ini mulai penuh. Supporter yang keluar stadion lebih sedikit daripada supporter yang masuk ke lorong. Dan akhirnya membuat supporter yang berusaha keluar tersangkut di pintu keluar. Karena pintu keluar yang terhalang oleh supporter yang terjepit, orang-orang di barisan depan pun berhenti mendadak. Beberapa supporter ada yang tersandung, lalu satu demi satu berjatuhan. Supporter yang berada di lorong bagian belakang tidak mengetahui apa yang terjadi di depan sana. Mereka terus saja mendorong untuk keluar dari stadion. Di dalam stadion, pertandingan masih berjalan. Sorak-sorai terdengar normal. Bagi panitia pertandingan, yang ada hanya arus penonton yang ingin keluar lebih awal sebelum peluit akhir dibunyikan. Hal ini tampak seperti hal yang biasa terjadi. Tapi di dalam lorong Gate 7, terutama di bagian depan, banyak supporter yang sudah terinjak-injak. Meminta tolong pun tidak akan mampu menembus kebisingan stadion. Beberapa supporter yang berada di belakang arus mulai merasa ada yang aneh. Mereka merasa kenapa arus manusia ini tidak bergerak sama sekali. Dan di saat itu mulai terdengar adanya teriakan meminta tolong agar orang-orang di bagian belakang untuk berhenti mendorong. Beberapa dari supporter di bagian belakang pun memanjat sisi lorong untuk mengecek apa yang terjadi di bagian depan sana. Dari sana mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di pintu keluar stadion, yaitu tubuh manusia yang bertumpuk dan tidak bergerak. Supporter yang melihat kejadian itu mulai meminta bantuan. Lalu petugas pun datang dan akhirnya membuka pintu Gate 7 sepenuhnya. Tapi sayangnya hal itu sudah terlambat. Beberapa supporter sudah tergeletak dan tidak bergerak. Rumah sakit dihubungi dan ambulan pun berdatangan. Satu persatu petugas medis mencoba menyelamatkan supporter-supporter itu. Tapi sayangnya ada yang tidak bisa diselamatkan. Malam itu menjadi malam kemenangan tim Olympiakos, tapi ditutup dengan duka. 21 nyawa dinyatakan berpulang. Banyak korban berpulang bukan karena luka parah, melainkan kehabisan oksigen akibat berdesak-desakan. Beberapa tahun setelah kejadian ini, Stadion Karaiskakis kemudian dibongkar. Tapi di atas lokasi itu, kemudian dibangun stadion baru, yang selesai dibangun dan dibuka kembali pada tahun 2004 dengan standar keselamatan modern dan fasilitas yang jauh berbeda dari stadion lama. Di stadion baru ini, area tempat Gate 7 dulu berada kini menjadi tribun dengan 21 kursi berwarna hitam di antara kursi merah yang membentuk angka 7 sebagai peringatan untuk 21 korban tragedi ini.